Halo teman mancing, selamat datang di channel saya DJL Mancing. Bagi yang baru datang di channel ini, silahkan dibantu subscribe dulu di bawah, dibantu tombol like-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru dari channel ini. Channel ini bakal membahas alat tegal pancing dari joran, reel, hingga juga lure. Dan beberapa joran dan reelnya juga ada saya tes di lapangan langsung. Nah, kali ini saya mau ngebongkar yang udah saya unboxing kemarin, yaitu Lizard Force Master. Jadi menggantinya si Fukutora, bukan mengganti sih, pilihan alternatif buat kalian yang nggak sanggup beli Fukutora. Jadi ini versi murahnya sedikit dan sama-sama berwarna bunglon, tapi materialnya seperti apa? Langsung aja kita lihat dari dekat. Oke lur, ini dia materialnya. Kita lihat dari atas seperti biasa. Drag knobnya ini tidak ada apa-apa, tidak ada seal. Mengingat ya harganya agak murah ya. Spool sudah kosong, isinya ada key washer 3 dan drag washer 3. Masih berbahan felt, tapi cukup tebal feltnya. Bagus ini. Feltnya cukup tebal, bukan yang tipis-tipis. Drag washernya juga tebal-tebal, jadi menahan laju spoolnya jadi lebih baik. Kita turun lagi sedikit. Tipe klikernya ini yang gear matahari ya, seperti biasa standar. Kalau di dalamnya ini memakai sistem per. Turun lagi kita ke bagian rotor. Rotor bell armnya ini cukup enak, bagus, rapat. Coba kita lihat ya dalemannya ini apa nih, daleman line rollernya. Wih, udah bearing ternyata. Udah bearing ternyata lur, dan bearingnya itu ketutup. Kita lihat ya, ketutup separuh apa ketutup semua ini bearingnya. Oke, ketutup semua, nice. Ini line rollernya udah ketutup semua bearingnya ya, bagus nih. Walaupun cuma satu, tapi sudah cukup oke. Yuk kita tutup lagi. Kayaknya ini bisa dibisi sama 2 bearing deh. Coba kita tes ya. Kita tes isi bearing 1 lagi. Wih, bisa ternyata. Jadi bisa pakai, kalian bisa tambahin 1 bearing lagi supaya putarannya ini jauh lebih mulus. Dia punya line roller, jadi bisa dipakai 2 bearing berdasarnya. Tapi dapatnya sih cuma 1. Ini punya saya nih. Oke, lanjut. Oke, kita kencangkan dulu. Kita buka di bagian springnya. Pakai sistem seperti apakah dia? Oke, sudah pakai sistem spring, coil spring. Sudah yang modern ya. Dan dia punya guide itu berbahan metal, bukan plastik ya. Bahannya metal, bagus. Nih, bisa dilihat. Tuh mengkilat, bahannya metal. Mantap nih. Kita satukan kembali. Oke, lanjut turun lagi kita di cover one way. Cover one way nya itu agak tebal tapi bahannya standar aja.
masih nempel magnet. Jadi hati-hati buat kalian yang pakai salt water. Bisa, cuman perawatannya harus lebih. Harus segera dimandikan setelah pulang dari trip. Lanjut kita ke bahan body. Bahan bodinya ini ya, standar sih, masih bahan grafit. Grafit pada umumnya, tapi ini cukup kokoh, keras, dan ini gede nih. Di bagian atasnya. Gede. Jadi cukup kokoh. Side plate-nya sama bahannya seperti bodinya. Bahannya grafit juga. Nah, buat tutup handle covernya ini cukup menarik nih. Karena saya kira ini plastik, ternyata ini metal buat nutup di sini. Ini ternyata metal. Cukup ganteng ini. Oke, kita lanjut ke bagian pinion gear alias gigi nanas. Gigi nanasnya diisi sama besi buat di roller bearing alias one way. Dan bearing utamanya ini udah ketutup semua. Oke, cakep banget ini rel. Mantap nih. Udah ketutup. Dan bicara one way-nya, ini one way-nya cukup bagus ini. Kalau saya lihat ya. Karena dia punya roller bearing alias dia punya biji-bijian itu cukup tebal dibandingin yang pada ukuran pada umumnya. Jadi lebih tebal. Mantap ini. Oscillation gear tebal. Lebih tebal daripada umumnya. Tapi sayangnya pentolannya lagi-lagi ini kecil. Padahal dia punya bahan ini tebal, bagus, padat, kerasa. Drive gear. Nah, kita bahas drive gear lagi. Drive gearnya ini dengan as kuningan ya. Nih, bisa dilihat. Asnya kuningan. Asnya kuningan, dia punya as ini juga kuningan. Dan ini tetap aja memakai zinc case. Zinc case-nya cukup tebal, bagus. Bahannya udah dengan finishing yang mentereng, jadi besinya zinc case ini cukup padat jadinya. Dan untuk di tengah ini saya masih ragu ini apakah dia punya lapisan zinc case atau stainless ini. Karena menterengnya beda dengan yang zinc case biasanya. Untuk bagian bawahnya drive gear ini cukup tebal. Tidak seperti biasanya, ini cukup tebal. Lapisannya cukup oke. Sayangnya bearing di kanan kiri drive gear ini masih kebuka nih. Nih, dan di kiri drive gear. Masih kebuka. Untuk slidernya bahannya standar, sama seperti oscillation gearnya, kayaknya sudah standarnya ini bahannya seperti ini. Dan bisa dibilang finishingnya itu mentereng, jadi pastinya agak padat. Tapakannya juga agak lebar, tapakan ke oscillation gearnya ini. Jadi bagus untuk menjaga kestabilan pergerakan dari main shaft alias asnya. Nah, untuk asnya sendiri sih ukurannya standar aja, tidak terlalu wah. Tapi bahannya cukup oke nih. Oke loh, itulah tadi impresi dari material dalaman C-Force material dari Lizard ini. Jadi selain tampilannya yang keren, dia punya material juga cukup oke nih. Jadi jangan di skip-skip videonya, ditonton aja satu-satu, dilihatin materialnya. Buat jadi pertimbangan kalian untuk meminang salah satu rel ini. Kalau untuk rentang harga segini, saya cukup rekomendasikan rel ini. Karena putarannya itu agak-agak mirip rel mahal, karena sangat-sangat minim vibrasi. Dia punya bentuk dari lengkungan gear itu sangat bagus, sudah kayak rel-rel yang agak mahal ini. Jadi waktu kita mutar itu benar-benar mulus, sangat tidak terasa dia punya vibrasi dari gesekan antara gear itu. Bagus banget ini. Apalagi kalau kalian udah tambahin pelumasnya, karena ada beberapa yang saya ketemu itu agak kering. Jadi saran saya untuk dibongkar terlebih dahulu dan ditambahkan lagi pelumas supaya performanya itu jauh lebih oke. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya, serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru dari channel ini.
Dan jangan lupa juga untuk bergabung di grup Facebook yang saya buat. Nanti saya sertakan linknya di bawah. Dan kalau kalian berminat dengan rel ini juga ada linknya di bawah. Langsung aja dipinang. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye dari mancing.